Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya menyampaikan salam Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan prinsip penting kepada Anda di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Hal ini bisa Anda temukan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Artinya, ketika engkau mencari Tuhan, engkau harus mencari Tuhan dengan menggunakan pikiranmu, dengan menggunakan akal budimu. Jangan menjadi orang Kristen yang mistik. Jangan menjadi orang Kristen yang bergantung kepada penglihatan, bergantung kepada mimpi, bergantung kepada nubuat, bergantung kepada bahasa roh, bergantung kepada hal-hal yang ngeroh itu. Saudara, engkau tidak akan menemukan pengajaran mengenai hal itu di dalam pengajaran Pendeta Wanda Dumais. Saya juga tidak akan menawarkan Anda pengajaran-pengajaran mengenai mujizat-mujizat, kesaksian tentang mujizat, atau mengenai kesuksesan-kesuksesan. Engkau tidak mendapati hal itu di dalam setiap khotbah-khotbah saya. Saya hanya ingin mengajar orang berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu pengajaran yang sehat, yang alkitabiah, pengajaran yang disebut dengan sound doctrine. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga selalu mendasari pengajarannya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus selalu memakai perjanjian lama untuk mengajar, untuk melakukan eksegese, untuk menarik keluar arti Alkitab supaya kita memahami apa yang Alkitab katakan. Eksegese artinya kita memahami sama seperti apa yang Tuhan katakan, bukan melakukan esegese. Esegese itu engkau punya pikiranmu lalu menggunakan Alkitab untuk mendukung teori-teorimu. Hal itu tidak bisa dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu topik yang diangkat oleh Tuhan Yesus adalah topik yang berkaitan dengan masalah perceraian. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi kita yang membacanya. Tetapi saya mau katakan, percayalah, Allah punya semua jawaban untuk kita. Alkitab selalu bisa menjawab dirinya sendiri. Alkitab bisa menafsirkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus berusaha mengharmoniskan semua pengajaran Alkitab dengan pengajaran-pengajaran yang kita baca. Jadi kalau ada hal yang tidak harmonis, hal yang bertentangan, maka kita harus sungguh-sungguh untuk mencarinya. Matius 5 ayat 31 sampai 32 saya bacakan. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara yang dikasihi, Yesus katakan telah difirmankan juga. Sebenarnya Yesus sedang menunjuk kepada ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Tetapi dalam hal ini Yesus tidak mengutip langsung, tetapi Yesus membahasakan lagi, melakukan eksegese. Nah, Yesus datang untuk memberi tafsiran-tafsiran baru terhadap tafsiran yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi memberikan tafsiran. Ada dua sekolah Yahudi yang populer pada waktu zaman Yesus hidup. Beit of Hillel atau House of Hillel itu adalah orang-orang Yahudi yang sekolah di sekolah rabi tersebut. Mereka melakukan tafsiran-tafsiran terhadap Torah, tapi mereka tidak terlalu ketat. Orang-orang ini juga orang-orang yang mereka lebih terbuka kepada orang-orang non-Yahudi. Kelompok rabi ini biasanya mereka menduduki jabatan-jabatan politik, tetapi kelompok yang lain, Beit of Shammai, House of Shammai, mereka adalah kelompok rabi Yahudi yang tidak toleran dengan segala kompromi. Mereka kelompok rabi dalam tingkat yang lebih di bawah, dan mereka biasanya ketat menafsirkan Alkitab. Tapi saya mau katakan, salah satu contoh orang yang muncul dari sekolah Rabi Hillel itu adalah Rasul
Paulus ya. Makanya Rasul Paulus sebenarnya duduk di dalam jabatan yang tinggi di dalam hukum Torah atau office di Torah ya. Jadi mereka menduduki jabatan-jabatan yang tinggi termasuk Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 31 sampai 32 sebenarnya diambil oleh Tuhan Yesus dari Ulangan 21 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ayat ini. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi di dalam perjanjian lama disinggung masalah perceraian. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, dan di dalam Yeremia 3 ayat 1 juga disinggung masalah perceraian. Jadi perceraian itu ada di dalam perjanjian lama, dan Yesus mengajar masalah itu untuk memberikan tafsiran baru. Ingat, saya sudah katakan sekolah Hillel sekolah Rabi Hillel katakan suami boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja, tetapi sekolah Samai mengatakan bahwa suami boleh menceraikan istri kecuali karena persoalan zina. Nah, disinilah ayat-ayat ini perlu kita harmoniskan. Maka kita juga tidak boleh menghindari ayat-ayat tentang perceraian tersebut. Kita harus membahasnya. Kita harus memberikan penjelasan yang jelas. Karena itu saya, Pendeta Wanda Dumais, saya ingin mengajarkan kepada saudara mengenai hal ini. Apakah memang Alkitab membenarkan perceraian dan pernikahan ulang? Karena itu kita perlu merekonstruksi Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 supaya kita mengerti apa yang kunci yang berbicara di balik kata-kata mengenai perceraian. Nah, rekonstruksi kisahnya seperti ini. Apabila seorang laki-laki mengikat pernikahan dengan seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak memuaskan pria tersebut karena pria tersebut mendapati hal-hal yang tidak dia sukai. Ayat 1 sampai 3 dalam Ulangan 24 tadi menulis bahwa hukum perceraian mempunyai kondisi-kondisi tertentu. Ayat 4 menulis satu kesimpulan untuk mengakhiri kondisi tersebut. Jadi tujuan perceraian itu untuk menghindarkan dosa terjadi di tanah perjanjian. Jadi bagaimana hal ini bisa kita ketahui? Yang pertama, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita menjadi tuan atas wanita itu. Jadi dia disebut master. Dia mengontrol hidup wanita itu. Tapi ketika terjadi perceraian dan wanita itu menikah lagi, suaminya hanya disebut dengan suami, tidak lagi disebut sebagai Baal atau master. Nah, ini ya saya mau tunjukkan. Bila ada pernikahan lalu terjadi pernikahan itu, suami itu disebut sebagai tuan. Tapi setelah terjadi perceraian, maka pernikahan kembali itu, wanita itu dengan suaminya hanya disebut sebagai suami biasa, ya. Jadi dia tidak lagi disebut sebagai suami yang kedua tadi, tidak disebut sebagai master. Tetapi suami yang pertama masih bisa disebut sebagai master atas hidup perempuan itu, disebut sebagai Baal atas hidup orangnya. Dan wanita ini adalah orang yang menjalankan perintah dari tuannya itu, ya. Makanya saudara-saudara yang kekasih, bila terjadi perceraian dan terjadi pernikahan ulang di sini, Tuhan ingin mengatur ini supaya menjadi jelas, supaya pihak wanita tidak dirugikan oleh pihak pria. Nah, saudara, alasan-alasan alasan bercerai tadi yang disinggung, pertama, suami merasa bahwa istrinya
tidak lagi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, tidak dijelaskan persoalannya apa. Apakah wanita itu melanggar hukum? Suaminya mempunyai alasan total untuk bercerai. Yang kedua, tidak cukup alasan untuk bercerai. Alasan ini tidak menyinggung apakah ada alasan persinahan atau wanita itu tidak perawan lagi. Lalu nomor 3, alasan yang terlalu pribadi. Misalnya digunakan kata erwa di situ. Mungkin istrinya itu dianggap melakukan hubungan sejenis dengan mertuanya atau incest. Nah, alasan ini terlalu memalukan untuk diungkap. Alasan yang lain adalah alasan ekonomi atau terlalu serakah. Mungkin istri menggerogoti kekayaan suaminya, memindahkan kekayaan pernikahan kepada keluarga dari istrinya atau kepada family-nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan beberapa penjelasan dan memberikan beberapa summary atau beberapa kunci mengenai Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Kesimpulannya adalah ayat-ayat di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 itu justru diberikan Allah untuk memperkecil perceraian. Jadi ada perceraian di antara umat Tuhan, dan Tuhan sekarang mulai memberikan kepada mereka satu prinsip agar supaya hal-hal berkaitan dengan perceraian itu menjadi kecil, orang menjadi takut. Lalu yang kedua, ayat-ayat di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 diberikan kepada Allah justru untuk melarang pernikahan ulang. Yang ketiga, ayat-ayat di atas tadi yang kita sudah baca tadi, Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 tadi, diberikan Allah untuk melarang incest atau hubungan seks sedara. Ya, karena pada waktu itu masih umum terjadi. Ya, seorang istri kemudian dia melakukan hubungan seks dengan mertuanya. Ini disebut dengan incest, dan ini yang mengakibatkan terjadi perceraian. Makanya Tuhan melarang, Tuhan memberikan aturan yang keras di situ. Nah, yang keempat, Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Justru ayat-ayat ini diberikan oleh Allah untuk melindungi kaum perempuan dari suami yang brengsek, kasar, dan bejat. Jadi sekarang kita mengerti ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan di dalam di dalam Matius 5 ayat 31 sampai 32, itu sebenarnya sedang berusaha memberikan tafsiran di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Saya masih akan melanjutkan bagian ini supaya kita bisa menemukan harmonisasi pengajaran Yesus mengenai perceraian dan pernikahan ulang. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah kita boleh bercerai atau apakah kita boleh menikah ulang? Karena ini merupakan topik yang menimbulkan kebingungan. Banyak sekali orang bertanya mengenai topik ini, tetapi saya sebenarnya sudah menulis secara lengkap di dalam Facebook saya. Anda bisa temukan dalam Wanda Hastings atau Hastings Wanda. Di Facebook saya sudah membahas topik ini secara penuh, dan sekarang saya ingin menjelaskan secara ringkas kepada Anda yang mungkin tidak bisa membacanya. Mungkin Anda melewatkan topik itu, dan topik itu akan kami sediakan di dalam video-video yang akan selalu kami upload kepada Anda. Saya Pendeta Wanda Dumai, saya menyampaikannya dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.